Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Muhaimin Ansori. Saya dari jurusan Sistem Informasi Malam dengan NPM 13/2018-100684. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat sebuah pivot table melalui Excel. Langkah pertama yang kita perlukan yaitu adalah menyiapkan data. Nah, untuk data sendiri kita dapat mendownloadnya atau mengunduh melalui website seperti Kaggle seperti ini. Nah, di sini akan ada banyak data ya yang dapat kita pilih ya. Atau jika kita bekerja di sistem seperti dagang, mungkin ada aplikasi akuntansi yang dapat membantu kita untuk mengambil data. Sebagai contoh di sini saya pakai Ninesoft ya. Nah, di sini ada banyak sekali laporan yang bisa kita pakai. Nah, nantinya di sini akan menghasilkan sebuah report laporan yang mempermudahkan kita untuk mengunduh data. Nah, jika data sudah siap, kita bisa membukanya di halaman Excel, bisa melalui Excel offline ataupun online. Ya, suka-suka kita ya. Nah, seperti berikut ini, saya memakai data, yaitu data barang. Nah, di sini ada perbandingan stok, kemudian satuan, supplier, harga beli, dan harga jualnya. Nah, data yang saya miliki ini kurang lebih ada 7.000 baris ya, kurang lebihnya. Nah, kemudian untuk membuat pivot table itu sangat mudah. Nah, caranya kita bisa langsung melakukan blok atau kita pilih kolom yang akan kita pakai ya di sini ya. Nah, seperti di sini kita pakai sheet 1 pada kode item mulai dari A1 sampai ke kolom K di sini. Lalu kita bisa pilih baris yang akan kita pakai sampai data habis. Nah, kalau kita ingin cepat, kita bisa memanfaatkan fasilitas Windows dengan Ctrl Shift Backdown. Nantinya dia akan otomatis memblok sheet di Excel yang ada datanya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masuk ke menu sisipkan jika memakai bahasa Inggris insert ya. Seperti ini, kita bisa pilih pivot table. Nah, akan muncul pengaturan untuk pivot table. Di sini kita bisa memilih rentang, nah sesuai dengan yang kita blok tadi ya, atau mungkin kita mau pilih ulang hanya beberapa field tertentu aja. Kemudian di sini kita juga bisa memilih lokasi di mana pivot table akan kita buat. Nah, bisa memakai lembar kerja baru atau lembar kerja yang sudah ada. Sebagai contoh di sini saya memakai lembar kerja baru. Nah, saya klik OK. Maka otomatis dari Excel akan membuat sebuah lembar kerja baru, di mana di sini kita bisa pakai untuk pivot table. Nah, untuk pivot table sendiri di sini ada beberapa pengaturan ya, seperti filter, kolom, baris, nilai. Nah, di sini kita bisa mengatur field-field dari sheet 1 tadi apa aja sih yang ingin kita pakai untuk pivot table ini. Nah, sebagai contoh saya masukkan nama item di kolom baris. Maka di sini nama item akan menjadi, dia akan ikut di kolom baris ya, seperti ini. Nah, dia akan otomatis muncul. Kemudian saya pakai satuan, seperti ini. Kemudian saya pakai quantity beli akhir, seperti ini. Oke, belum muncul. Lalu ada harga beli akhir yang saya pakai. Nah, jadi kolom-kolom yang kita pilih dan kita masukkan baris, dia akan otomatis masuk menjadi baris ya di sini ya, seperti ini. Kemudian kita bisa pilih kolom. Jadi kolom ini nanti akan berguna sebagai baris kolom, di mana nanti di sini dia akan masuk ke baris atas. Nah, sebagai contoh saya pilih gudang ya, sebagai kolom, di field kolom seperti ini. Nah, maka dia akan muncul untuk field kolom di atas. Nah, gudang display, gudang prapen, gudang pusat, dan gudang San Antonio. Nah, asal dari gudang ini kita dapatnya dari sheet 1 ini ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pemakai di sheet 1, dia akan jadi baris ke bawah seperti ini. Tapi ketika kita pakai di pivot table, dia akan jadi kolom. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nilai, kita bisa masukkan stok. Jadi kenapa kita masukkan stok di nilai? Nantinya pivot table akan membantu kita untuk menentukan jumlah total dari stok ini. Nah, jadi ketika kita sudah masukkan stok, dia akan muncul jumlah stok di situ.
Nah, hasil dari pivot table yaitu nanti akan muncul seperti ini, di mana nanti di sini kita bisa menganalisa ya atau mengetahui item-item tertentu dengan satuan tertentu, harga akhirnya dia berapa. Kemudian dia secara kuantiti beli akhirnya dia berapa. Kemudian stoknya di masing-masing gudang ini ada berapa sih? Nah, seperti misalnya tadi ya dari sini ABC kecap manis 6 kg Drijen, dia memiliki stok hanya di gudang display sebanyak 3. Nah, nantinya dari sini kita bisa memilih-milih ya ke bawah terus seperti ini. Nah, nantinya datanya akan terlihat semua. Jadi pivot di sini adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan analisa ya. Di sini kita bisa lihat ya, semakin banyak ke bawah. Selain itu, selain ini semua, kita juga masih bisa memanfaatkan berbagai kolom lain, misalnya seperti filter di sini. Nah, jadi kalau kita mau filter berdasarkan urutan naik, urutan menurun, atau mungkin filter tertentu, nah ini juga bisa kita pakai ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita mau cek nih, barangnya untuk ABC aja. Oh, mungkin kita ketik ABC, seperti ini. Nah, oke. Maka di pivot table dia akan menampilkan khusus barang dengan nama ABC, yang ada nama ABC-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi cuma jadi sedikit karena ada ABC-nya tadi itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui total secara keseluruhan berapa aja, sampai di total bawah ini secara grand total berapa. Nah, untuk pivot table sendiri kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.